Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang muamalah. Nah, fikih muamalah ini kita juga akan membahas tentang jual beli, murabahah, kemudian salam dan khiyar. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak sih apa itu muamalah? Belum tahu kan? Saya jelaskan. Muamalah yaitu hubungan manusia dengan interaksi sosial menurut syariat. Nah, ini muamalah yaitu terdiri dari jual beli, murabahah, salam, dan khiyar. Pasti udah nggak asing lagi kan tentang jual beli. Ada yang bisa nyontoin apa itu jual beli? Seperti apa? Contoh, kalian kalau ke toko, kalian beli barang, pasti ngasih uang. Nah, jual beli sendiri yaitu menukar barang dengan uang dan dengan cara yang tertentu atau akad ini. Dan jual beli ini memiliki 3 rukun atau syarat. Jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, pasti itu kan. Terus yang kedua, transaksi ijab ataupun qabul. Ijab qabul itu artinya ijab si penjual ngasih harga barang ini, misal kayak minuman harganya 3.000 gitu ya, terus si pembelinya setuju akhirnya beli, itu namanya transaksi atau jual beli. Atau biasa dalam Arabnya disebut dengan al-qadu. Kemudian yang terakhir yaitu rukunnya al-ma'qud, artinya objek transaksi, itu tadi minumannya itu tadi. Terus macam-macam jual beli. Jual beli ini ternyata ada macam-macamnya, ada 3. Jadi yang pertama jual beli yang sah dan tidak terlarang. Jual beli ini diizinkan oleh agama dan rukunnya sesuai dengan syariat. Seperti ini tadi, adanya penjual dan pembeli, terus adanya transaksi, kemudian adanya barang yang dijualkan. Ini jual beli yang sah dan tidak terlarang, ingat-ingat ya. Terus yang kedua, jual beli yang terlarang dan tidak sah. Nah, jual beli ini tidak diizinkan oleh agama dan tidak memenuhi syarat rukun jual beli. Contohnya seperti kalau ada pohon mangga terus orang itu pengen beli, nanti buah kalau berbuah dibeli, itu gak boleh, soalnya belum tentu kelihatan buahnya, itu gak boleh. Ini namanya jual beli yang terlarang dan tidak sah. Terus yang terakhir jual beli yang sah tapi terlarang. Nah, jual beli sah atau terlarang ini contohnya itu orang beli barang pulaan, istilahnya pulaan. Nah, itu pulaan itu udah mahal, terus malah dimahal lagi, itu gak boleh. Terus beneran. Makanya kalau orang pulaan atau beli barang itu harus wajar, sewajarnya. Terus
jualnya juga sesuai sama kayak orang-orang di pasaran gitu. Terus yang kedua kita bahas tentang murabah. Murabah itu artinya berasal dari kata robaha ya robahu, robahan yang berarti beruntung. Pengertian murabah secara bahasa itu mengambil keuntungan yang disepakati. Nah, dasar hukumnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, terus ijma. Dari ijma sendiri mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabah karena setiap orang itu pasti butuh keuntungan. Kalau orang jual beli itu pasti ada untungnya gitu loh. Terus rukun murabah yaitu adanya penjual, pembeli, objek dan akad syihoh. Harus ada kayak kesepakatan sebelum transaksi itu tadi. Terus yang ketiga kita bahas tentang jual beli salam. Nah, secara bahasa salam berarti pemberian. Dari segi terminologi menurut fuqaha, jual beli salam adalah jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga. Jual beli salam ini kayak pesan. Misal kayak ada orang jual undangan atau catering gitu. Orang mau ulang tahun gitu kan, terus pesen pengen makanan ini itu. Terus kan itu mesen ke orangnya, terus bayar uang muka atau DP, itu namanya jual beli salam. Itu diperbolehkan oleh Islam dengan kriteria tertentu. Terus yang terakhir kita bahas tentang khiyar. Secara kebahasaan berarti pilihan. Khiyar adalah pilihan bebas untuk memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkan. Nah, contoh kalau Shopee, pernah jual beli ke Shopee? Pernah. Nah, kan pas di check out ke Shopee itu kan ada kayak tulisannya membatalkan. Itu kalau gak jadi beli itu boleh, cuman harus ada alasannya. Karena setiap orang yang beli kok gak mau kalau ada yang cacat apa gitu. Harus dipastikan bener-bener beli itu yang sesuai gitu. Sehingga diantara yang penjual sama yang pembeli itu nggak ada yang dirugikan gitu. Kalau ada yang cacat bisa komplain. Nah, sekarang saya mau tanya contoh jual beli yang terlarang dan tidak sah. Bisa nyontohin yang tadi terlarang dan tidak sah. Contohnya yang buah mangga tadi. Coba ada yang lain yang ditanyain. Beli buah naga tadi. Gak apa-apa ngomong. Beli buah naga tapi buah naganya Belum mateng. Apa itu? Masih istilahnya masih berbunga, itu nggak boleh dibeli. Nah, itu contoh jual beli yang terlarang dan tidak sah. Terus kemudian contohnya jual beli salam yang tadi, pesanan. Jual beli yang boleh mesen. Ya, yang lainnya? Kue. Iya, bisa. Kue gimana? Ada orang yang jualan kue, terus ternyata beli kue itu harus pesen hari sebelum itu tadi, tapi harus ngasih uang DP atau separuhnya itu tadi.
mudharabah tadi, keuntungan atau bati. Contoh, misal gini ya, saya beli makaroni, itu pulake ternyata 400 rupiah, tapi aku jualnya 500. Nah itu berarti batine 100, kayak gitu. Jadi di Islam ini sendiri kalau ngasih bati aku gak boleh lebih dari 50%. 50% itu gimana? Separuh dari harga aslinya. Jadi kalau kulake 1.000 misalnya, kulake 1.000, jualnya gak boleh 2.000, harus 1.500 kayak gitu. Itu separuhnya 1.000 kan, itu gak apa-apa kalau 1.500. Terus hiar, sekarang contohnya hiar yang tadi yang check out ke Shopee batal lagi. Contohnya ada lagi, kalian pernah nggak beli terus itu karena nggak cukup atau gimana uangnya, terus karena lihat barangnya kok kayak ada yang cacat, terus bilang ke Pak Li, gak jadi Pak, pernah nggak beli kayak gitu-gitu? Masuk toko terus lihat-lihat barang, ternyata yang barang dicari tuh kayak cacat, kayak nggak suka, ternyata kok gak ada varian lain, terus akhirnya gak jadi beli. Pernah? Itu yang namanya ya. Paham belum? Udah paham? Nah, sekarang udah paham semuanya ya. Nggak ada yang ditanyakan? Betul. Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, saya kasih kesimpulan bahwa jual beli itu adanya si penjual dan si pembeli, kemudian ada barang yang akan dibeli, itu namanya jual beli. Kemudian yang salam ini tadi, jual beli salam artinya menjual barang atau membeli barang dengan adanya kayak apa ya namanya, persetujuan gitu loh. Mau pesen di hari ini harus udah jadi, itu namanya salam. Tapi harus ada setuju antara yang si penjual sama yang pembeli. Kemudian yang mudharabah itu cara penjual mengambil keuntungan atau bati, itu namanya mudharabah. Terus kemudian hiar yaitu artinya si pembeli bisa menolak kapan saja, tapi harus ada alasannya. Itu tadi adanya cacat, terus kayak gak cocok, itu gak apa-apa. Makanya orang yang beli itu harus suka dan harus sama-sama suka, antara pembeli dan penjual itu harus cocok gitu barang yang mau dibeli. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah hadir di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.